Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan bercerita menggunakan buku cerita. Baik. Hai teman-teman, di sini Bularas mau bercerita nih, yaitu judulnya Para Detektif Mungil. Nah, di Para Detektif Mungil ini ada Bu, Oli, Tiga, terus ada si Kumbang dan ayah ibu. Nah, setelah kita berkenalan dengan para detektif mungil, jadi teman-teman, para detektif mungil ini memang mereka sangat kecil, tapi rasa ingin tahu mereka sangat besar. Siapa yang rasa ingin tahunya juga sangat besar? Nah, itu sebabnya teman-teman, mereka hidup di sebuah rak buku. Karena orang terkecil sekalipun dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan besar jika mereka suka membaca buku. Jadi siapa di sini yang suka membaca buku? Yeay, anak rajin semua ya. Nah, persis seperti yang selalu berhasil dilakukan oleh para detektif mungil ini teman-teman. Nah, jadi di suatu hari saat hujan, Oli ini mengajukan satu pertanyaan yang begitu besar. Jadi Oli ini anak pertama dari anak-anak detektif mungil. Nah, jadi Oli nanya gini nih ke ibu, apakah ada kehidupan di dasar laut paling dalam, Bu? Terus kata ibunya gini, mari kita melompat ke dalam buku untuk menemukan jawabannya ya. Terus udah gitu ibu bilang, jangan lupa kenakan pakaian selam kalian anak-anak. Nah, setelah itu mereka bergegas mencari pakaian seragam menyelamnya. Jadi para detektif mungil ini mulai nih memakai pakaian selamnya. Terus mereka memanjat ke rak buku, dan ayah memilihkan sebuah buku yang berjudul Kehidupan di Laut Dalam. Nah, kira-kira di laut dalam ada apa ya teman-teman? Ada ikan apa aja ya? Terus ayah mengikat benang merah di sekeliling pinggangnya teman-teman, biar nanti mereka bisa keluar lagi dari buku itu, mereka bisa ke atas lagi setelah mereka mengakhiri petualangannya. Lalu mereka semua melompat biur ke dalam buku itu. Mereka berenang sampai ke dasar laut, sampai pada ke Palung Mariana. Jadi Palung Mariana itu bagian laut yang paling dalam. Jadi titik terendahnya itu hampir 11.000 meter di bawah permukaan laut. Wah, dalam banget ya teman-teman. Nah, terus kata Bo gini, si Kumbang agak khawatir kalau ada ikan besar yang menakutkan di bawah sana. Kasihan ya Kumbang. Terus kata ayah gini, loh memang benar, kita mungkin akan melihat beberapa makhluk yang sangat menarik. Wah, ikan apa ya teman-teman? Yuk kita lihat yuk. Ternyata ayah benar teman-teman, semakin jauh mereka ke bawah berenang, semakin banyak pemandangan yang menakjubkan. Terus kata Tiga gini, oh lihat itu, sambil terus ternyata ada gurita terkecil yang pernah Tiga lihat teman-teman. Dan ternyata guritanya ada telinganya. Ada telinganya sama kayak kita ya teman-teman. Terus kata ibu, ternyata gurita itu namanya gurita Dumbo. Oh, gurita Dumbo. Ia berenang di laut seperti gajah kecil terbang. Seperti gajah kecil terbang. Gimana ya teman-teman ya? Ternyata bentuknya seperti ini. Nah, ini dia. Terus kata Bu gini, oke, gurita tidak terlalu menakutkan. Lihat itu, kata Tiga. Ternyata berkata dengan Tiga tuh heran melihat ternyata ada kepala ikan yang kepala ikannya transparan teman-teman. Katanya, benar saja, seekor ikan mata gentong yang paling cantik berenang melewati mereka. Wah, ikannya cantik. Terus ayah bilang gini, ikan itu kepalanya transparan, jadi ia bisa melihat ikan yang berenang di atasnya.
Wah, ikannya bisa ngeliat nih pas di atas. Terus kata ayah gini, alam ini luar biasa bukan? Wah, ternyata sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi setiap makhluk yang ditemui semakin menakjubkan. Terus kata tiga gini, ubur-ubur itu tampak seperti pelangi di bawah air. Nah, ternyata ubur-ubur itu namanya ubur-ubur sisir. Jadi dia tuh melayang melewati mereka teman-teman. Tubuh dan tentakelnya panjangnya berubah warna saat berenang. Nah, berubah warna seperti pelangi ya teman-teman. Iya, setelah itu mereka turun lagi ke bawah, berenang ke bawah. Dan tiba-tiba ayah menunjuk seekor ikan yang sangat rapuh. Nah, ikan itu begitu halus sampai-sampai hampir tidak terlihat oleh mata. Saking halusnya teman-teman. Nah, kata ayah, ikan siput yang begitu halus dan menawan. Terus ikan ini hidup di tempat yang lebih dalam daripada ikan-ikan lainnya di seluruh dunia, kata ayah. Terus kata tiga, ikan itu imut-imut sekali, kayak gitu. Warnanya merah muda, ukurannya pun tidak lebih besar daripada kita. Terus kata ibu, tetapi ikan ini kuat, dia bisa menahan tekanan yang berat, setara dengan berat 1600 gajah. Wah, ternyata ikannya walaupun dia kecil, tapi dia sangat kuat. Wah, sungguh luar biasa ya teman-teman. Ternyata sampai di dalam ini banyak kehidupan ikan-ikan. Nah, terus semakin mereka menyelam, mereka ternyata telah menemukan jawaban besar itu teman-teman. Jadi setelah mereka menemukan jawabannya, ayah menarik benang merah yang tadi agar mereka bisa kembali lagi ke atas, keluar dari buku itu. Mereka tarik, tapi saat mereka menarik benang, terus mereka itu ternyata melihat ada sebuah ikan yang besar banget. Terus wajahnya menakutkan. Serem, udah besar terus menakutkan. Itu ternyata namanya ikan sungut ganda. Nah, terus di atas kepalanya itu ada cahaya. Nih, ada cahayanya teman-teman, seperti lampu. Cahayanya itu menarik perhatian ikan-ikan kecil. Terus karena Bo terkejut, akhirnya Bo melepaskan benang merah itu karena terkejut. Jadinya Bo tenggelam mendekati ikan sungut ganda. Tapi untunglah Oli membawa payung teman-teman. Jadi payungnya itu dikipas-kipasin ke arah si ikan sungut gandanya itu. Jadi terlihat seperti telinga gurita Dumbo. Setelah ikan sungut gandanya pergi, ayah langsung meraih tangannya Bo. Kemudian mereka semua memegang kuat-kuat benang merah yang membawa mereka ke atas. Mereka naik lagi terus sampai akhirnya mereka sampai di puncak rak buku mereka sendiri. Nah, satu lagi nih pertanyaan yang terjawab untuk para detektif mungil itu, kata ayah gini, jadi ada kehidupan di dekat dasar jadi ada kehidupan di dekat dasar lautan yang terdalam, tetapi tidak sampai di titik yang paling dalam, gitu. Terus kata begini, meskipun beberapa makhluk itu sangat besar dan menakutkan, beberapa di antaranya bahkan hampir sekecil ukuran detektif mungil. Terus kata ibu, iya benar, tapi sungguh luar biasa bukan? Gitu. Nah, itulah akhirnya mereka menemukan jawaban dari pertanyaan besar mereka teman-teman. Yeay. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.